Jadi ketika ada event ini, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di madrasah itulah yang dilombakan, diikutsertakan dalam lomba. Misalnya ada guru membuat media pembelajaran sederhana, misalnya berbasis lingkungan, apalah itu ya, dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bisa diikutsertakan dalam event guru inovasi pembelajaran. Jadi kita mengajar, nih saya mengajar begitu lomba, bukan begitu. Saya ikut lomba karena saya telah lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu kan. Tujuannya apa? Supaya orang lain tahu, supaya dapat saling berbagi. Dan memang manusia itu butuh reward, butuh reward, butuh motivasi, karena tidak ada manusia yang saya nggak butuh pujian, saya nggak butuh sanjungan, itu munafik. Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah penghargaan, dihargai, walaupun tidak harus dipuji, ya, gitu. Jadi alhamdulillah pernah jadi guru teladan 2000 itu salah 2000 sebenarnya 2002 saya jadi kepala sekolah ya. Kemudian kepala FD teladan sampai ke provinsi yang ada kan dulu dinas pendidikan ya, jadi bersaingnya dengan kepala SD ke Aceh ya. Beberapa kali kepala FD teladan, kemudian kepala MTS teladan, berprestasi lah ya, teladan berprestasi itu sama aja. Tahun 2017 tingkat nasional, kemudian kepala MA berprestasi juga, alhamdulillah tingkat nasional. Kemudian ada beberapa prestasi lain, misalnya dibuka dengan Saudi Expo ya, karena saya juga ketua Expo, beliau ketua Expo ini. Jumpanya 2 kali kalau saya sih dari awal pegang Expo ya. Alhamdulillah. Kalau Expo yang diiringi dengan porseni, Bapak Ibu tahu pernah ikut event itu? Pernah ya? Expo sekalian porseni Pak ya. Nah, alhamdulillah Aceh Tengah itu, karena saya ketua Expo di Tengah, tidak terkalahkan Pak. Nah, kenapa saya kasih tahu? Karena isinya itu memang kreativitas guru dan siswa. Nah, itu dia kenapa orang kadang-kadang ngomong gini, Yohana de, pakan kemarin di sapi baromu, pakan Aceh Tengah sapi baromu. Yohana dekat kemarin dengan patah ketua Expo provinsi ada. Nah, karena memang apa yang kita bawa Expo itu kan ada adu kreativitas siswa dan guru, yang kita bawa itu memang hasil kreativitas semua ya. Dan beberapa prestasi lainnya, Bapak Ibu, saya juga hobi menulis, senang menulis, ada novel, ada buku, dan tulisan-tulisan ilmiah populer di berbagai media massa ya. Ini hanya sekedar memotivasi saja bahwa apa yang mau saya tekankan, ketika kita bekerja maksimal, bonus-bonus itu Allah berikan. Nah ini dia, ketika kita bekerja maksimal, bonus-bonus di dunia pun datang Bapak Ibu. Nah, jangankan di akhirat, dunia pun datang. Apa bonus-bonus dari semua yang ikut ini? Ada guru yang ngomong begini, saya nggak mau ikutlah event ini, saya nggak mau ikut lomba ini ya, tunggu demanya. Nah ya, itu sebenarnya tidak benar. Kita ikut semua event itu, ajang itu pertama untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, di event ini kan kita bertemu dengan berbagai guru, perwakilan guru ya, perwakilan kepala sekolah dari berbagai kabupaten kota, misalnya di provinsi. Nah, di situ kita akan lihat bagaimana kota lain, kabupaten lain, guru lain, apa yang mereka lakukan di madrasah mereka, ya, apa yang mereka buat dalam media pembelajaran, apa yang mereka temukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Nah, misalnya begitu. Kalau kepala sekolah, kepala madrasah, apa yang dilakukan di madrasah mereka? Kok bisa maju misalnya ya? Bagus, apapun yang mereka lakukan itu ada hasil, prosesnya bagaimana sih? Perencanaannya bagaimana ya? Strategi apa yang mereka gunakan? Dan kita dalam ajang-ajang seperti itu, pertama tujuannya adalah berbagi ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Niatnya begitu. Nah, ketika kita misalnya dapat Allah kasih juara, apa yang kita dapatkan banyak sekali. Nah, selain uang misalnya ya, kita dapatkan dari beberapa
Selangor. Jadi itu gratis semua, jadi menambah ilmu semua. Jadi Allah itu maha adil Bapak Ibu ketika yakin saja ketika kita digaji 5 juta, tapi kita bekerja 10 juta, ya, dengan level 10 juta. Ingat, ketika kita digaji 5 juta, tapi kita kerja dengan level 10 juta, ya, sisanya itu yang 5 juta lagi siapa yang gaji? Allah. Nah, Allah yang gaji kita. Dan ini dikasih oleh Allah berbagai kemudahan, berbagai fasilitas, ya. Itu Allah yang kasih. Ini dia, tapi yang penting modalnya apa? Niatnya itu ikhlas. Nah, ya, niatnya itu ikhlas. Nah, itu dia. Baik, Pak Kuto, hari ini saya minta tolong menjadi ini ya, mengoperasikan. Kita masuk slide materi saya hari ini adalah pembelajaran abad 21. Nah, kenapa sih pembelajaran abad 21? Karena kurikulum merdeka itu dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran ini. Nah, nanti akan ketemu sosialisasi kurikulum merdeka. Apa merdeka? Emang kita belum merdeka, ya? Emang pendidikan kita belum merdeka? Emang anak-anak terjajah? Emang guru-guru terjajah? Apa sih kurikulum merdeka? Nanti ada beberapa yang sosialisasi. Nah, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran? Ya, salah satunya dilakukan dengan ya, karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, itu Bapak Ibu ya. Next, oke, stop. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perubahan ya, perubahan dunia ini, perubahan zaman, perubahan sains, perubahan teknologi ini luar biasa. Bukan lagi lari tapi terbang, Bapak Ibu. Perubahan ini jadi terbang. Perubahan bahkan diprediksi 20 tahun ke depan itu pekerjaan manusia bakal hilang, Bapak Ibu. 70% hilangnya. Pekerjaan manusia 70% sekarang di tahun ini sudah hilang sekitar 20% pekerjaan manusia. Nah, jadi zaman itu berubah sangat cepat, sangat pesat, ilmu berubah cepat, ya, ilmu berubah pesat. Kalau gurunya masih berdiri di tempat, kita akan tergilas, nggak sanggup mengikuti perubahan. Nah, itu yang dikhawatirkan, ya. Bapak Ibu semua, tempat kita sekarang itu sudah tepat sekali. Tempat saya sebagai support teknik
yang punya tempat mengajar, syukurilah bahwa tempat kita sudah tepat Allah kasih, ya. Tempat kita sudah tepat dengan kita jalan di tempatnya jalan di tempat saja, maka kita akan tergilas dan ditinggalkan. Kita akan tergilas dan ditinggalkan. Jadi harus bersyukur. Nggak boleh jalan di tempat Bapak Ibu. Kalau pengetahuan berubah kencang, berlari terbang, kita juga harus lari. Ya, kalau teknologi berubah kencang, berubah cepat, ya, kita harus juga berubah dengan cepat. Nah, ke depan, jangankan ke depan, sekarang juga indikatornya sudah nampak Bapak Ibu. Di Universitas Syekh Kuala itu tahun 2021 10 jurusan favorit. Apa jurusan favorit? Mulai dari kedokteran, ya, apalagi teknik, misalnya kesehatan, macam-macam lah jurusan favorit, ya. Jurusan favorit itu Syekh itu Pak. Itu 50% isinya bukan anak orang Aceh. Ini cari data, kami ketemu dengan Prof. Samsul Rizal. Kebetulan saya sekretaris MDC Madrasah Development Center PPM, ya, yang dibentuk oleh Pak Kanwil sebagai mitra kerja Kanwil, sebagai konsultan eksternal dalam upaya peningkatan mutu. Nah, ketemu data itu dari usia. Jangan heran sekarang kalau kita jalan-jalan di Darussalam banyak mahasiswa tidak pakai jilbab. Jangan heran. Dan itu non muslim itu Bapak Ibu. Ya, 50% isi di dalamnya itu yang kita bangga-banggakan Universitas Syekh Kuala, kita kasih label dan mate rakyat Aceh itu, rupanya isinya bukan anak-anak orang Aceh. Apa yang terjadi? 50% anak-anak orang Aceh itu pun dari belas kasihan. Tahu Bapak Ibu jalur belas kasihan? Apa? Undangan, kakak juga, kakak bisa lolos. Kalau tak enak dan juga nggak bisa masuk. Ketika diadakan seleksi, kita tersingkir Bapak Ibu. Nah, jadi kita mohon maaf, jangan merasa hebat lah. PD-nya man satu PD nomor 1 sama seperti nomornya. Nah, tidak begitu. Ketika dilihat lagi jejak-jejak indikator mutu yang diukur dari Bapak Ibu, produk yang Bapak Ibu hasilkan itu salah satunya, ya, berapa persen output dari alumni man 1 PD itu bisa menerobos PTN favorit. Nah, itu yang diukur. Jadi yakin saja 5 tahun ke depan, kalau kita tidak berubah, Bapak Ibu, 10 tahun ke depan, yang jadi dokter di Aceh itu tidak ada lagi anak orang Aceh. Yang jadi camat, yang jadi hakim, yang pemegang kendali pemerintahan, kaum menua mandu. Nah, kenapa anak-anak kita tersingkir di seleksi? Kenapa anak-anak kita tersingkir di seleksi? Nah, itu satu indikator. Ya, satu indikator. Nanti kita coba kupas apa penyebabnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tahu tidak? Saya tadi katakan bahwa 20 tahun ke depan 70% pekerjaan manusia itu digeser oleh cyber intelligence itu. Kecerdasan cyber, kecerdasan teknologi. Kalau dulu misalnya Ibu mau buka toko, cari tempat, cari pekerja 1-2 orang, sekarang nggak perlu. Ibu juga cukup buka toko di dunia maya, orang tinggal pesan, Ibu kirim. Ya, di negara maju yang antar paket itu bukan lagi manusia, Bapak Ibu, sudah mesin yang antar paket. Apa itu drone yang antar paket ke rumah-rumah? Saya udah lihat bagaimana mesin itu mengantar paket, menurunkan di depan rumah mereka. Saya lihat itu di Korea Selatan, Bapak Ibu. Itu satu contoh. Kita lihat petugas-petugas kantor pos sekarang, mana ada yang saya surat nih? Karena surat sudah terbang. Benar
besar. Jangan harap ketemu dengan ribuan manusia. Sekarang hanya beberapa puluh manusia saja sebagai operator. Yang kerja siapa? Mesin. Saya pun sudah pulang dari pabrik HP itu Samsung. Nah, di distrik Gangnam itu tempat bergengsi di Korea Selatan, ya. Selain di situ pabriknya Samsung, di situ juga banyak tempat-tempat operasi plastik. Nah, ya, kita nggak masuk lah, ya. Nah, jadi saya pikir pekerja yang memproduksi Samsung yang Bapak Ibu pegang itu mempekerjakan ribuan atau setidaknya ratusan manusia. Ternyata pabrik, ya, gedung Samsung dengan lantai 114 itu, Bu, hanya beberapa orang saja ketemu manusia di dalamnya. Ada lantai 15, itu tempat pameran semua produk-produk mereka dan proses jual beli. Kami ketika naik ke situ karena saya tertarik, saya ini kesempatan ganti HP kan begitu, ya. Keinginan saya di situ saat itu karena kami sekali HP di situ. Saya cari penjualnya, katanya minta tahu di Jakarta toko. Nah, ternyata tidak ketemu penjualnya. Yang ketemu apa? Mesin untuk kita beli. Kita punya kartu kredit, masukkan, kita pilih speknya berapa, Samsung model mana, tipe mana, ya. Kita bayar dengan kartu kredit, di situ proses, colok di situ, maka box yang tertutup dengan kaca itu kita ambil pulang. Tidak ada transaksi lagi. Tidak ada transaksi. Tidak lama lagi kecerdasan cyber itu menjadi satu hal yang harus kita terima dalam kehidupan. Contoh sekarang Bapak Ibu, kalau kemarin-kemarin kita masih mengalokasikan dana pos untuk beli buku paket, ya, di sekolah-sekolah tertentu, di madrasah-madrasah tertentu di Pulau Jawa mereka nggak beli buku paket lagi, Bu. Apa juga yang mereka beli? Mereka masuk ke aplikasi. Nah, ini nanti Bu Rana jelaskan di kurikulum Merdeka itu ada aplikasi, ya. Anda tinggal masuk, ada link, ada apa akun yang dikasih ke Anda, semua buku ada di situ. Anak-anak bisa masuk lihat buku itu. Gak usah jauh-jauh, misalnya kayak jelajah ilmu, kayak ruang guru, ya, dan lain-lain, aplikasi-aplikasi yang dibuat itu nggak pernah pakai yang cetak-cetak, yang manual-manual. Semua main digital. Anak belajar tinggal klik, anak mau baca tinggal buka, anak mau lihat bagaimana proses misalnya terjadinya sesuatu tinggal nonton. Bagaimana melaksanakan sesuatu tinggal nonton video. Bakal begitu Bapak Ibu. Sekarang kalau Bapak Ibu cermati, dokter pun di kota besar tak dibutuhkan lagi. Ya, halo dokter, saya sakit perut, saya berlangganan, halo dokter, saya masuk lewat aplikasi itu. Saya kasih tahu perut saya sakit, gejalanya begini-begini sudah berapa hari, ya. Suhu badan saya tensi sendiri segini-segini, ya. Saya urus sendiri, saya lapor ke situ. Mereka akan deteksi penyakit ibu kemungkinan besar berapa persen, ini, maka obatnya ini. Nah, apakah kita harus pergi ke apotek? Tidak lagi. Tunggu beberapa menit, paket akan datang di depan rumah. Betapa pekerjaan manusia itu sudah dipangkas. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu, saya bermimpi begini. Pernah saya dulu bermimpi ketika saya rakor dengan teman-teman, ya, satu tempat se-Indonesia. Saya bilang gini, saya menghayalkan satu saat ada madrasah yang sekolahnya tak ada guru. Misalnya temannya kenal Rasulullah, tetapi sekolahnya ada di dunia maya.
pengetahuan dan informasi kepada siswa. Nah, itu anaknya itu bicara ngomong. Tetapi fungsi guru, tugas guru bukan hanya itu. Makanya guru yang bagaimana yang masih dibutuhkan. Guru yang dibutuhkan adalah guru yang mampu mendidik, ya, membentuk akhlak, membimbing keterampilan, melatih skill motoriknya, ya, membina karakternya. Dan itu tak dapat dilakukan oleh jadi tugas guru itu Bapak Ibu sesuai dengan undang-undang guru dan dosen bukan hanya mengajar itu bahagian saja. Kalau ada guru yang mengajar 20 triliun, saya hanya urus jam saya hanya masuk 24 jam, selebih itu saya tak punya kewajiban. Berarti 2/3 tugas Anda sudah Anda tinggalkan, sudah melanggar undang-undang. Karena dari 8 tugas hanya 1 yang Anda laksanakan, yaitu mengajar. Itu pun belum sempurna. Mengajar itu kan diawali dengan perencanaan. Apakah Anda sudah siapkan? Mengajar itu dilakukan dengan pelaksanaan. Oke, sudah masuk kelas. Mengajar itu dilakukan lagi dengan penilaian terhadap hasil pelaksanaan. Ada dilakukan baik atau tidak? Dipersiapkan instrumennya atau tidak? Dipersiapkan analisis atau tidak? Mengajar itu harus ada tindak lanjut, yang tidak tuntas harus diremedial, yang tuntas diberikan penguatan. Apakah sudah dilaksanakan? Menyerah mengajar kalau enggak dilakukan. Nah, kita harus kembali ke dasar. Apa sih sebenarnya tugas guru itu? Ya, apa sebenarnya tugas guru? Harus membaca berkait-kait undang-undang guru dan dosen. Tugas saya apa sebenarnya? Kepala sekolah harus baca PMK 58/2017. Tugasnya apa? Melaksanakan manajerial, melaksanakan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan, melaksanakan pengembangan sekolah melalui kewirausahaan, ya, peningkatan mutu dalam 4 aspek. Mutu siswa harus meningkat, mutu pembelajaran harus meningkat, mutu guru harus meningkat, mutu manajemen harus meningkat. Nah, jadi tanya obek duit ke guru, kami lebih guru pahami. Kita sebagai guru tak tahu apa landasan pedoman tugas kita sebagai guru. Undang-Undang 2000 nomor 3 2000 apa? Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Undang-undang alam. Ternyata di dalamnya ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan dapat melakukan tuntutan kepada lembaga penyelenggara pendidikan jika tidak sesuai dengan aturan. Ayo baca. Aku punya tentang ternyata masyarakat bisa Pak dilindungi dalam undang-undang. Sekarang sedang revisi, ya. Itu saya besok harus Zoom sebagai saya ketua DKP PGRI Aceh, perempuan PGRI Aceh. Ngapain itu besok dengan Pak Menteri? Ngapain dengan Pak Nadiem? Berdua supaya rancangan undang-undang itu masih mengakomodir tunjangan sertifikasi guru karena mau dihapus. Nah, di rancangan undang-undangnya itu tidak diakomodir lagi. Nah, kalau itu tidak diakomodir, maka kepastian kita sebagai penerima tunjangan kesejahteraan guru itu bisa saja sewaktu-waktu dihentikan. Nah, tadi masuk WA. Nah, untuk Aceh diminta ketua perempuan PGRI Aceh itu Zoom dengan ketua pimpinan pengurus besar Prodi Farsi besok, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kita balik ke laptop. Ini era disrupsi teknologi. Kita sistem 4.0. Orang sudah naik ke 5.0. Bapak tahu, Ibu tahu tidak apa sih 4.0? Bahkan tiba-tiba ini 4.0 Pak, barangkali 0.2, 0.1, harus paham. Bu, Pak, Bapak, Ibu itu adalah pohon itu yang bergerak. Namanya mu'alim.
wilayah ya. Nah, kita pohon ilmu. Kalau pohon ilmunya kosong, jawab sendiri layak Pak kita disebut sebagai guru. Kalau yang namanya pohon ilmu tapi ilmunya tak ada, tidak di-upgrade, tidak diperbaharui secara terus-menerus, bagaimana Bapak Ibu bertanggungjawabkan tugas Bapak Ibu itu bukan kepada Pak Win, bukan kepada Pak Kepala Mantia, ada nggak Pak Kepala Mantia? Nah, bukan kepada Pak Kepala, tetapi kepada kita bertanggungjawabkan kepada Allah. Karena tugas kita itu tanggung jawabnya ke sana. Ketika Rasulullah wafat, Bapak Ibu, apa yang beliau katakan saat detik hembusan nafas terakhir? Umatku. Yang hari ini berapa jumlah siswa di sini? Man ini berapa orang jumlah siswanya? Yang hari ini umat itu yang dikhawatirkan oleh Rasul itu ditaruh di pundak Bapak Ibu hari ini tanggung jawabnya. Jangan kamu seorang umat seperti itu yang beliau sangat khawatir dan beliau menangis ketika mengingatnya. Ada di pundak Bapak Ibu tanggung jawabnya untuk mendidiknya. Apa amanah Rasul? Jangan tinggalkan umat yang bodoh, jangan tinggalkan umat yang lemah, ya, jangan tinggalkan umat yang tidak mampu berdiri di kakinya sendiri. Harapan Rasul itu ada di pundak Ibu semua. Harapan Rasul itu ada di pundak Bapak Ibu semua. Kalau ada satu saja siswa mandiri ini yang rukuknya saja tidak benar ketika salat, semua di ruangan ini akan diminta pertanggungjawaban Bapak Ibu. Mau guru ekonomi, mau guru geografi. Jangan sampai itu terjadi. Belum cerita apa, semua akan kena pertanggungjawaban di kita. Karena Rasul amanahkan umat-umatnya itu di dada, di pundak Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jadikan generasi muslim yang cerdas, yang kuat, yang mandiri, ya, yang mampu bersaing, yang tidak kalah. Kalau zaman berubah begini, yang diharapkan dari lulusan-lulusan madrasah itu apa Bapak Ibu? Siswa yang kreatif. Sekarang dunia ini dikuasai oleh siapa Bapak Ibu? Kita lihat negara-negara maju. Dikuasai oleh negara yang teknologi di tangannya. Berapa banyak habis uang dari negara-negara berkembang beli teknologi? Mulai dari yang besar, televisi, AC, macam-macam lah. Mesin smart pintar itu, mesin pintar ya. Sampai ke drone misalnya, berapa banyak uang kita habis? Mereka pencipta Bapak Ibu, sehingga negara mereka kaya. Kita konsumtif, hanya terangkau. Kenapa? Karena kita tinggalkan generasi yang tak mampu mencipta. Ini dia kenyataannya. Lama-lama sanggupkah generasi kita bertahan? Sanggupkah umat Islam ini bertahan di dunia ini? Maka satu persatu
mampu menjawab dalam level high order thinking skill itu, itu jangan soal ITBK itu ketika mohon maaf kita bukaan aja. Ketika kita bagi kepada guru pun tak mampu dijawab. Benar tidak? Kita uji coba soal UTBK kepada guru yang mengajar mapel-mapel UTBK. Nilainya bisa lebih rendah dari siswa. Kalau kita tahu kelemahan kita, lalu kita tidak merubah diri, tidak belajar, hanya berdiam diri saja, ibu kasih label sendiri untuk diri sendiri. Guru apa namanya? Nah, kasih label, dan saya kasih label nanti barang. Hubungin belum? Sudah tahu tak bisa, tapi bertahan dengan ketidakbisaan, tidak mau berubah. Nah ya, yang nandro ke guru dan cap yang harus datang itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mengajar, kita ini sama-sama tahu lah. Saya tidak mengajar ini berenang. Bahwa saya digaji Pak Bu 37,50 jam. Bapak digaji 37,50 jam. Ibu digaji 37,50 jam. Kalau penghasilan saya 10 juta, saya harus bekerja 37,50 jam, ya. Berarti saya memenuhi kewajiban. Kalau penghasilan saya 10 juta, saya wajib 37,5 jam, tapi saya hanya melaksanakan 24 jam saja. Saya tak penuhi kewajiban, tapi hanya mengambil hak. Kalau jam wajib saya 37,50, saya digaji 10 juta, ya. Gaji saya ini 10 juta, misalnya ini, taruhlah sekitar itu, ya. Saya wajib 37,50, tapi saya laksanakan tugas sampai 50 jam. Sisanya itulah amalan-amalan saya yang nanti di alam barzah datang kepada saya sebagai amalan dan ilmu yang bermanfaat. Jadi baiklah, yang mati karena ilmu bermanfaat itu. Silakan katakan Bu, kalau Anda digaji 10 juta, tapi Anda bekerja di level 5 juta. Setidaknya apa yang kita makan itu dapat kita pertanggungjawabkan. Jadi menyenang dulu, orang kamang 20 jam, jak kamang jam terus selesai, ada yang ada. Anda sudah makan hak yang tidak sesuai dengan kewajiban. Hati-hati Bapak Ibu. Beribu kena salat di rumah dengan uang seperti itu. Analisa dulu apakah salat kita Allah terima atau tidak. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabun syadid. Celaka orang-orang yang tidak bersyukur. Itu ayat Al-Quran yang ngomong.
Batan memasuki istana dikelilingi oleh taman-taman yang indah, aneka hewan-hewan peliharaan yang jinak-jinak. Nah, itu pemimpin yang cerdas. Nah, itu pemimpin yang cerdas. Kalau yang tidak cerdas tadi nggak mau kamu jalan, ya, kakak tidak mau mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, apa yang tadi dari tanggung jawabnya? Itu orang yang tak cerdas. Maka mari kita jadi orang yang cerdas. Saya tanya, siapa orang itu? Bapak Ibu. Cerita itu cerita kehidupan. Saya berharap orang itu Pak Kunto, orang itu Bu Ainun, orang itu Bu Sauda, orang itu saya, orang itu seluruh Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Pemimpin itu, raja itu adalah catatan kita sekarang yang diberikan kewenangan untuk memimpin. Siapa yang kita pimpin? Siswa-siswi kita. Jalan itu Bapak Ibu apa? Jalan itu adalah amal ibadah Bapak Ibu di madrasah yang Bapak bangun. Ya, istana itu apa? Istana itu adalah satu kapling rumah di surga yang Bapak rintis di madrasah. Sekarang tinggal pilih. Maka amalnya sampai umur 60-nya di tangan itu lagi. Kalian orang-orang yang pensiun, karena memang ya kesanggupan manusia secara fisik itu ada batasnya, Pak ya. Kalau sampai umur 60 tahun Anda tak bangun jalan, tak buat satu kapling rumah di surga melalui madrasah, jadilah orang-orang yang merugi, Bapak Ibu. Maka saya ajak hari ini, mari jadi penjihad. Mari jadi orang-orang yang berjihad di madrasah. Dalam satu peperangan, seorang sahabat berkata pada Rasulullah, "Ya Rasul, ajak saya ke dalam perang itu ya Rasul. Saya ingin mati bersamamu dalam perang itu. Ya Rasul, saya ingin mati dalam posisi berjihad. Ya Rasul, saya ingin masuk surga bertemu dengan bidadari yang akan saya mengorbankan nyawa saya." Apa kata Rasulullah? Sebahagian kamu berjihad di dalam negeri sebagai buruh. Kalau kita telusuri hasanah Al-Quran, guru-guru di berlabel Bapak Ibu penjihad. Kita itu penjihad. Rasul itu sudah tahu bagaimana perkembangan, sudah memikirkan jauh ke depan. Apa yang terjadi di dalam umatnya, maka dia mati itu ada di dalam rumah.
tahun di bawah tahun 2020 lah kejadiannya. Nah, datang untuk apa, Bu? Bukan pinjam uang untuk beli barang apa? Untuk nasi sore berbuka tak ada. Bawa 4 orang anak ya, yatim. Uang saya 1 juta. Saya nggak bisa lihat itu. Nah, ya, entah karena kami dari kecil anak yatim, saya nggak bisa lihat anak yatim. Nah, tentu nanti saya, ya, saya kasih 800.000. Nah, kenapa saya kasih 800? Untuk harga dagingnya harus ada 1 kilo, untuk harga kue ada sedikit, bajai mungkin cedro, ya Bu ya. Tinggal saya jual kuliahnya ke apa namanya itu, kalau orang datang ke rumah kita, anak-anak kita kasih amplop. Nah, bisa pen menjadi pen 5 di pen, 20 pen sangat. Tapi kita punya susah ya. Kenapa? Nah, ada rasa itu di dalam hati, tapi karena rasa sayang dan yang diusahakan, sudah sore, tiba-tiba masuk telepon. Saya bosan sekali itu di style Gajah Putih. Ya, bosan di style Gajah Putih. 13 tahun saya mengajar di style Gajah Putih. Bu Mariani, walaupun kami megang besok, bulan pertama kita menyidang 30 mahasiswa karena lebaran keempat akan ada wisuda. Nah, oh siap, saya bilang apa yang karena ini bukan siap. Ya, saya hadir, saya bilang besoknya kan masih puasa tuh, bulan pertama lu nambah nilai. Ya, saya sidang, waktu sholat berhenti, buka puasa berhenti, sholat tarawih, habis tarawih lagi sidang, pokoknya 1 hari itu 30. Saya termasuk salah satu pemudi di jurusan itu, jurusan lain dan lagi. Ya, saat itu sudah tengah malam, belum tengah malam, sekitar jam 10 malam, saya diberi amplop isinya 3 juta. Apa yang saya ingat Bapak Ibu? Allah balas kalau kita ikhlas. Hal-hal seperti itu, itulah kita bangun jalan. Untuk apa kita di luar bangun jalan itu? Karena waktu kita lebih banyak habis di madrasah. Bersedekah kepada siswa-siswi kita, anak-anak yatim yang tidak punya jajan, itu yang kita keluarkan, jangan pernah takut. Kita kasih jajannya, ambil beberapa orang untuk anak asuh. Saya di sekolah-sekolah punya anak asuh Pak. Saya datang, berapa orang anak yatim di sekolah ini? Berapa yang masuk kategori yatim dan fakir miskin? Ya udah, saya tanggung jawab semua. Tidak berkurang sedikit pun kata saya. Sedikit pun tidak berkurang, bertambah apa? Yakin saja. Jadi untuk apa saya berjihad di luar kalau di dalam madrasah saya pun banyak jalan untuk berjihad. Banyak cara, banyak amalan-amalan untuk kita membangun sebuah kapling rumah di surga. Itulah hebatnya seorang guru itu. Luar biasa hebat Bapak Ibu ya. Maka jadilah guru penjihad. Nah, kita balik ke mari Bapak Ibu. Ya, saya sudah gambarkan betapa pesatnya perkembangan sains ya, teknologi. Kalau kita tadi anak kita dalam level kreatif, maka anak-anak generasi ke depan ini akan jadi generasi yang apatis, generasi yang hanya menonton. Ujung-ujungnya bangsa ini jadi bangsa pengangguran. Sudahkah kita timurnya meninggalkan generasi demikian? Jawab sendiri ya. Nah, ini bagaimana kita menggunakan manusia ya, bagaimana menggunakan teknologi dalam pekerjaan kita, bagaimana caranya mengimplementasikan itu semua. Kita harus terus bergerak, berlari, belajar ya. Ini perubahan dari masyarakat yang offline menjadi masyarakat yang online ya Bapak Ibu ya. Bagaimana pembelajaran di era kita ini, apa karakteristiknya ya?
Ada yang ikut seperti biasa proses itu yang kita olah di madrasah. Kemudian outputnya ya ada kurikulum ya. Ini scope program ya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian skill apa yang harus kita tuju. Nah, alumni kita apa yang harus mereka miliki, Bapak Ibu. Indikator pertama ya, kalau ada alumni 300 per tahun dan ada 200 orang ingin melanjutkan ke PTN, maka idealnya 200-nya mampu lulus di PTN. Idealnya. Tapi kalau ada ini 200 orang ingin melanjutkan ke PTN hanya lulus 50, maka ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam prosesnya. Tuh Bapak Ibu ya. Nah ini dia, ini dalam bahasa Inggris ya. Nah ini dia. Tadi judul materi saya pembelajaran apa 21 ya. Nah pembelajaran apa 21 itu yang mengakomodir perubahan, yang menyelaraskan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, yang menyediakan produk output siswa lulusan yang mampu bersaing mandiri dan kreatif. Itu tuntutan pembelajaran apa 21. Mampu bersaing dong. Ya kamu siap tidak dulu. Ibu kamu dulu untuk mahasiswa Pak Adila. Nah, ya sudah dong. Tidak perlu bersaing. Ini apa bahasa Bapak Ibu? Pepuno anaknya di usianya kok. Dan mereka itu punya misi, yang non-muslim itu punya misi itu. Nah, jangan ibu tidak waspada, ya. Apa misi mereka? Menikahi mereka dengan orang-orang Aceh, ya. Mulai membaur dengan kita, jumlah mereka sudah sangat banyak di Universitas Yahkuala. Kemarin saya duduk dengan beberapa dosen dari Rusia. Itu mereka dosen-dosen yang mulai sedih, Bapak Ibu. Saya kemarin dulu dengan Prof. Yusudizan Iwa ya, Hai Mariani dan Bapak Masyarakat sekarang dengan guru itu nanti juga setelah madrasah aliyah dulu nanti madrasah aliyah itu aku yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun masih muda di usia. Sampai kamu mengajar jangan ada jurusan kedokteran karena statistik ya, karena evaluasi ahli statistik jangan mengajar di jurusan apa namanya teknik. Oke, berapa nanti kita perlu masyarakat yang nanti yang mau dalam itu sudah kekhawatiran para pendahulu kita. Nah itu kamu lupa tuh jurusan itu bukan jurusan yang termasuk dikategorikan 10 terfavorit. Jurusan pilihan terakhir. Kenapa kita pilih 10 jurusan favorit ini? Karena 10 jurusan inilah yang akan memegang peran baik di pemerintahan maupun di politik. Mereka calon-calon pemimpin. Kalau hari ini masih ada kita satu dua orang aja berkiprah di kancah nasional, Haji Sedot, gurunya Pak tidak simula Bapak Ibu, kamu paling sedot. Ini tokoh-tokoh Aceh yang muncul di ranah nasional itu, mereka sekolah di 10 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Maka ada profesor yang sekarang ini direktur UGM, alumni UGM. Saya Pak Bu guru Aceh yang makin maju, anu itu mendorong untuk kuliah Islam. Karena yang mencetak pemimpin nasional itu 10 perguruan tinggi negeri favorit di
memberikan permasalahan kepada anak melalui berbagai bidang ilmu. Nah, ajak dia untuk berpikir kritis. Tapi kalau Anda hanya ceramah, nggak bisa berpikir kritis. Anak Anda dengar itu level pendidikan tingginya nggak jalan. Karena itu Anda harus kuasai berbagai metode, berbagai model, berbagai pendekatan active learning. Nah, ya anak-anak terlibat dalam pembelajaran itu. Anak-anak terlibat dalam pembelajaran itu. Anak-anak mengalami. Punya cara mencermah lagi itu yang mengalami sindrom kalian sebagai guru. Anak-anak tidak punya peran apa-apa, dia pastikan hanya menggunakan satu kemampuan, satu potensi. Padahal Allah kasih potensi kepada kita berapa? 3. Dengar, lihat, rasa. Setiap anak Adam itu diberi 3 potensi. Rasa itu bisa olah pikir, olah rasa, olahraga. Kalau Anda hanya ceramah saja, tanya jawab saja, atau lebih mudah lagi, bukan LKS atau LKPD, bagi kakak jauh dulu. Kita tak dampingi, itu juga bukan aktif learning seperti itu, karena kita tidak fasilitasi sintaknya, kita tidak dampingi sintak yang seharusnya terjadi. Ya. Kemudian komunikasi dan kolaborasi. Ajarkan anak-anak menjadi manusia yang terampil berkomunikasi. Bapak Ibu tak kalah jamu dalam cara makin satu tapi dengan cara komunikasi. Dia tak ada orang-orang yang punya posisi penting. Yang hebat yang duduk jabatan hebat itu rata-rata yang punya skill komunikasi yang bagus. Dia bisa komunikasi dengan semua pihak, ya, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menarik perhatian orang, dapat menggalang perhatian orang lain menjadi pengikutnya. Ajarkan. Kalau begitu, pendekatan pembelajarannya pendekatan cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Nah, itu kolaborasi yang mengutamakan kerjasama. Karena masa-masa yang akan datang, bangsa ini akan kuat jika kita mampu membangun kerjasama. Kalau tidak, kita akan punah. Ibu, Aci contoh model cooperative learning dulu aku. Coba. Model pembelajaran berbasis cooperative learning. Apa lagi? Apa yang didorong dari cooperative learning? Kerjasama. Kerjasama bagaimana ciri-cirinya? Kerjasama dalam kelompok kecil, ya, mengutamakan keaktifan dari anggota, ya, berdasarkan prinsip saling asah, saling asih, saling asuh. Bagaimana anak pintar juga mengajarkan anak-anak yang tidak sepintar dia, ya. Bagaimana guru dalam penilaian, ya, membagi tanggung jawab yang sama. Sudah dilaksanakan belum model-model pembelajaran seperti itu? Sama sekolah hotel mintanya bukan ibu nggak minat metode active learning. Kayak aku ngomong kita lalu. Kita tahu kita tak paham, kita tahu kita tak mampu, kita tahu kita tak bisa, tapi kita membiarkan diri kita dalam kebodohan. Pantaskah kita disebut sebagai seorang alim, orang yang menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan yang jauh lebih tinggi? Ya, katakan dulu itu ilmu yang berjalan. Jak mau gede, jak hanya piu-piu dulu itu namanya jak hanya piu-piu. Ya, minggu kemarin pengaduan di Tangsi, guru-guru Tangsi. Apa yang mereka inginkan? Kamu awal itu lomba madrasah urutnya. Anak itu yang anak itu dibantu cara buat best practice. Saya ajarkan selama 4 jam dengan tuntutan dulu best practice. Bagus. 4 jam lahir judul, lahir kerangka, ambil final best practice.
PKB untuk MAN 1 PI? Mana orangnya? Supaya saya ajar bagaimana mengelola PKB. Siapa koordinator PKB Ibu? Bu Fitri? Koordinator PKB ada? Nah, nanti kita bahas ya setelah Puranato besok bagaimana ya apa sih PKB itu. Nah, gimana cara lakukan di madrasah? Bagaimana sistemnya? Oh, sudah kita lakukan. Apakah kita dapat untung? Dapat Ibu, dapat ilmu, dapat apa? Kredit. Nah, caranya bagaimana? Ya, besok insya Allah akan saya ajarkan. Nah, jadi guru itu harus terus-menerus mengupgrade diri. Nah, ini nanya terus berubah. Perkembangan zaman terus berubah. Nah, bagaimana? Yo kakak to menteri dan to kurikulum. Menteri lain, kurikulum lain. Itu ada benarnya tapi tidak mutlak. Itu ada benarnya tapi tidak mutlak. Kenapa begitu? Kenapa Bapak Ibu menyejak kurikulum ide berubah? Baik itu mau waktu. Kalau Anda jadi guru di Jepang, setiap tahun kurikulum berubah. Kenapa? Hari ini mereka mengajarkan anak-anak bagaimana menciptakan mobil dengan menggunakan bahan bakar minyak. Tahun depan kurikulum itu sudah dibuang, diganti dengan kurikulum bagaimana mengajarkan anak dengan mobil berbahan bakar listrik. Sampai berubah kurikulum. Kenapa? Karena ilmu terus berubah, perkembangan terus berubah. SDM yang dibutuhkan ke depan bagaimana? Harus berubah terus. Jadi jangan alergi, Bapak Ibu. Nah, kalau orang yang belajar itu nggak takut, ya, dia akan terus update dirinya. Kemudian unsur dari pembelajaran abad 21 yang paling penting adalah kreativitas dan inovasi. Di pundak Bapak Ibu dititipkan generasi-generasi yang diharapkan menjadi generasi tangguh. Apa itu generasi tangguh? Yang kreatif, mandiri, ya, mampu bertahan di atas kakinya sendiri. Punya kreativitas Bapak Ibu, anak-anak kita yakin akan jadi generasi-generasi pengangguran. Mengandalkan zaman pelaparian CD dan Bapak Ibu, kami bermohon apalagi kreativitas. Orang kreatif akan mampu bertahan dalam hidup ini. Nah, itu yang Anda ciptakan sekarang, ya. Nah, manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Dimulai dari mana? Dari pembelajaran. Dimulai dari prosesnya dulu. Apa yang perlu dirubah? Proses pembelajarannya. Ya, gunakan pendekatan aktif, gunakan pendekatan kooperatif, ya, berbasis PBL, problem based learning, project based learning. Maksudnya itu merino. Nah, belajar apa itu? Bagaimana melakukannya? Ya, itu harus Bapak Ibu lakukan. Nah, ini dia dikenal dengan 4C. C pertama, berpikir kritis. Mampu memecahkan masalah. Ini tuntutan ini, siswa yang mampu berpikir kritis. Tuntutan apalagi siswa yang kreatif dan memiliki inovasi. Nah, saya cerita. Saya mengunjungi sebuah SMP di Daewoo. Saya kunjungi sebuah madrasah Langor untuk belajar di sana. Itu Pak, SMP anak-anak sudah mampu buat Google School. Anak-anak sudah mampu menciptakan drone sederhana. Drone, bukan drone saja. Drone mesin. SMP. Nah, anak-anak sudah kreatif sesuai dengan bakat dan minat. Bakat anak di arah itu lewatnya diseleksi. Nah, kamu berbakat sains ini, berbakat teknologi ini, berbakat seni ini, berbakat sepak bola. Makanya sepak bola Korea Selatan itu selalu menang dalam penyisihan sepak bola Piala Dunia. Untuk wilayah Asia karena diarahkan terus Pak pembelajarannya.
Nah, ya, sesuai dengan bakat dan minat anak, sesuai dengan fase perkembangan. Kenapa? Kita cara mengajar supaya kreativitas dan inovasi ini. Nah, gunakan pendekatan seperti misalnya model pembelajaran STEAM. Pernah dengar STEAM? Sains, teknologi, engineering, art, and matematik. Saya mengajar PAI pakai pendekatan STEAM, Bapak Ibu. Jangan katakan buku sejarah, buku bahasa anak-anak itu mengajar pakai STEAM. Nah, saya mengajar PAI dan saya mengajar mensimulasikan bagaimana mengajarkan PD saat itu di depan Pak Direktur di universitas di gedung aula serbaguna. Saya mengajar dengan STEAM. Apa arti dari STEAM itu? Kreativitas dan inovasi. Siswa mampu melahirkan produk. Siswa bekerja dalam kelompok kecil. Siswa melakukan semua langkah-langkah dalam STEAM itu. Lahirlah siswa yang mampu memecahkan masalah dan berpikir kritis. Dan siswa kritis itu harus dilatih setiap hari dalam semua mapel. Berpikir kritis ini harus dilatih, ya. Kemudian komunikasi. Kalau active learning itu lebih banyak siswa yang berbicara. Bagaimana dia mengungkapkan hasil dari pembelajarannya? Bagaimana cara dia bertanya jawab? Bagaimana cara dia mempresentasikan produk-produk mereka? Komunikasi. Nah, nyopet itu produk awak dulu di pidato untuk anaknya buku nampak komunikasi. Anak-anak tak latih komunikasi. IM sih enggak bahasa kau kata juga itu. Alumni madrasah. Kita tak latih komunikasi secara baiknya. Kemudian kolaborasi ini adalah ciri khas dari pembelajaran Bapak Ibu. Karena sudah jam 10 kita snack sejenak ya, Bu Fitri ya. Kita istirahat sekitar 10 menit boleh? Boleh ya, kita istirahat, boleh bangun ya, minum. Ya istirahat sejenak, saya juga sudah ngecek hampir 2 jam. Sementara kita berhenti dulu, saya belum tutup Bapak Ibu ya, silakan